Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Hujan deras yang mengguyur kota Semarang mengakibatkan sejumlah daerah mengalami banjir. Naas 2 orang warga tewas setelah terseret arus banjir. Sejumlah wilayah di kota Semarang dilanda banjir. Hujan deras yang mengguyur kota Semarang mengakibatkan Sungai Cilandak meluap. Derasnya air meluap hingga permukiman warga dengan ketinggian mencapai 50 cm. Banjir terparah terjadi di kawasan Purwoyoso Ngalian. Derasnya luapan Sungai Cilandak seketika masuk dan mengenai jalan rumah warga. Bahkan ada warga yang harus dievakuasi dari rumah karena terjebak banjir. Selain rumah, arus banjir juga menyeret 2 warga. Satu korban meninggal di Purwoyoso Ngalian terseret tak berkendara menggunakan sepeda motor. Sedangkan satu korban lainnya di Mangkang, Kecamatan Tugu, jasad seorang nenek baru ditemukan Sabtu pagi oleh tim gabungan. Untuk korban terseret arus Sungai Plumbon atas nama Mbah Maryam tadi ditemukan dari titik lokasi kurang lebih 1 kilo, jadi di aliran anak Sungai Plumbon gitu, kurang lebih ke arah barat laut 1 kilo, dalam keadaan meninggal dunia. Itu korban yang hanyut tadi malam atau gimana, Mas? Ya, benar sekali. Mbah Maryam terseret arus tadi malam kurang lebih pukul 19 WIB. Umur berapa, Mas? Kurang lebih 75. Sementara untuk antisipasi banjir, tim gabungan dan pemerintah kota Semarang melakukan perbaikan tanggul sungai dengan bambu dan karung pasir di aliran sungai yang berpotensi jebol. Warga diharapkan waspada karena Semarang masih berpotensi hujan deras. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, 2 wisatawan yang tertimbun longsor di kawasan Curug Ciliat, Subang, Jawa Barat akhirnya ditemukan. Kedua korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia karena tertimbun material longsor saat dalam perjalanan pulang dari Curug Ciliat. Tim SAR gabungan akhirnya berhasil menemukan kedua korban setelah melakukan pencarian selama 2 hari. Kedua korban yang ditemukan meninggal dunia masing-masing bernama Alda Apriliani usia 22 tahun warga Cikampek Karawang dan Winda Limbong usia 20 tahun warga Kosambi Karawang. Proses evakuasi berlangsung di tengah kondisi medan yang sulit dan longsoran tebing dengan ketinggian sekitar 100 meter lebih. Apalagi di lokasi masih sering turun hujan. Suasana harum menyelimuti lokasi kejadian saat jenazah kedua korban berhasil dievakuasi. Isak tangis keluarga pecah menyambut kedatangan jenazah di lokasi. Kondisi ditemukan korban kondisi meninggal dunia dan berdekatan dengan atas nama pertama Winda Limbong, kemudian saudari Alda di lokasi tersebut. Setelah dievakuasi, kedua korban dibawa ke rumah sakit dan langsung dibawa ke rumah duka di Karawang, Jawa Barat. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Herawan Juanda, iNews melaporkan. Banjir bandang menerjang permukiman warga di Desa Tadisi, Mamasa, Sulawesi Barat. Akibatnya sejumlah rumah warga rusak berat. Minta tolong teman-teman, siapa yang bisa bantu? Ada yang terjebak, kasihan. Minta tolong, Inilah detik-detik saat banjir bandang menerjang permukiman warga di Desa Tadisi, Mamasa. Air sungai meluap dan menerjang permukiman penduduk membuat sejumlah warga yang berada dalam rumah terjebak. Minta tolong yang bisa bantu, ada yang terjebak di atas rumah ini. Sementara sejumlah warga lainnya panik lantaran tak bisa berbuat banyak untuk melakukan pertolongan kepada sejumlah warga yang terjebak banjir. Pihak BPBD mencatat sebanyak 8 rumah warga rusak berat. Peristiwa banjir terjadi setelah hujan deras mengguyur wilayah ini dan memicu terjadinya longsor hingga menutup arus sungai. Itu kami sudah menginventarisasi di sana. Jadi ada 8 rumah yang terdampak akibat banjir bandang dan tanah longsor yang ada di sana. Di Sumarorong? Di Sumarorong, ya. Pihak BPBD dan dinas terkait masih terus melakukan pendataan dampak akibat bencana serta menyalurkan bantuan bagi korban. Dari Mamasa, Sulawesi Barat, Friendly iNews melaporkan.
Pemirsa, tanah longsor menerjang permukiman warga di Matanga, Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Longsor dipicu tingginya curah hujan di wilayah pegunungan Matanga. Begitu terus Kak, itu menjaga air di sini sampai tidak bukan longsor. Material longsor menerjang permukiman warga di Desa Katimbang, Kecamatan Matanga, Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Akibat kejadian ini, 4 rumah warga rusak. Warga bersama personel TNI membersihkan material longsor yang masuk ke dalam rumah. Longsor dipicu curah hujan yang tinggi yang mengguyur kawasan pegunungan Matanga. Longsor juga terjadi di belasan titik lainnya yang menutup akses jalan. Warga berharap penanganan akses jalan dapat segera rampung agar aktivitas masyarakat kembali normal, terutama distribusi kebutuhan pokok ke wilayah terdampak. Dalam kejadian ini, 1 warga dilaporkan menderita luka-luka akibat terjatuh dan tertimpa batang kayu yang terbawa longsor. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Huzair Zainal, iNews melaporkan. Pemirsa, 3 bocah tewas tenggelam di 2 lokasi berbeda di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. 2 korban yang merupakan kakak beradik yang tenggelam saat mencari kerang, sementara 1 bocah lainnya tewas tenggelam saat berenang bersama teman-temannya. Anak-anak tenggelam. Lokasi lingkungan Tamarampu, RT. Sejumlah warga berupaya mencari seorang bocah berusia 7 tahun yang tenggelam saat berenang bersama 3 rekannya di lokasi pemancingan bekas galian di Kelurahan Bontoa, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Korban bernama Muhammad Abriza ditemukan meninggal dunia di dasar kolam sedalam 3 meter setelah 1 jam pencarian. Jasad korban langsung dibawa ke puskesmas terdekat. Di lokasi lain yang hanya berjarak beberapa meter, warga kembali dikejutkan dengan temuan 2 bocah kakak beradik yang tewas tenggelam di rawa bekas galian saat mencari kerang. Peristiwa bermula saat korban berusia 5 tahun terpleset ke kolam sedalam 2 meter. Melihat adiknya tenggelam, kakak korban yang berusia 8 tahun berusaha menolong. Namun naas, keduanya justru terseret ke dasar air. Tangis histeris orang tua korban pecah saat melihat kakak beradik tersebut tiba di rumah duka. Nggak sempat mencari. Berapa lama Pak baru ditemukan Pak? Ya sekitar 15 menit lah. Kita menyelam itu ya Pak? Ya menyelam. Dalam ya di situ atau mana? Kalau yang di TKP sekitar lebih 1 meter. Hampir 2 meter lah. Hampir 2 meter ya? Ya. Jenazah ketiga korban kini telah dimakamkan di Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Peristiwa ini menjadi peringatan bagi orang tua untuk selalu mengawasi anak-anak saat bermain di kolam ataupun di sungai. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Ya pemirsa, seekor kuda pacuan tercebur di dalam selokan di Surabaya, Jawa Timur karena mata tertutup plastik terbang. Evakuasi kuda pun berlangsung dramatis. Kuda pacuan ini tercebur ke selokan sempit di Jalan Masjid Al-Akbar Timur, Surabaya dan kebingungan karena sempat tertutup plastik yang terbang. Kuda masuk selokan karena terpeleset dan penglihatan tertutup. Pemilik segera meminta tolong pada petugas pemadam kebakaran untuk mengevakuasi. Evakuasi berlangsung dramatis karena menggunakan tali selama 40 menit. Kuda berhasil diangkat disambut gembira pemiliknya. Alhamdulillah sangat cepat dan cepat bisa membantu. Soalnya kaget juga. Pelayanannya gratis ya? Gratis, makasih banget untuk pemadam Surabaya. Saya kaget juga gratis. Ya. Tak ada luka dalam tubuh kuda. Setelah dievakuasi, dibawa menjauh dari keramaian agar kembali tenang. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan.